Oke Pak, ini kemarin ada beberapa teman saya yang coba, Ri tolong dong titip gitu ya. Oke, baik. Kalau menurut Pak Imam misalnya gitu ya, kalau Pak Imam misalnya kan mungkin kalau DPRD kan konteksnya legislatif ya Pak ya. Kalau wali kota kita bicara eksekutif. Tapi kalau misalnya Pak Imam nih jadi wakil wali kota sekarang atau wali kota sekarang, kira-kira penanganan COVID-19 di Depok tuh sebaiknya bagaimana Pak? Karena memang kita kemarin beberapa hari lalu sempat jadi zona merah, kemudian kembali lagi ke orange ya. Nah kalau menurut Pak Imam nih, apakah ada yang kurang atau Pak Imam harusnya kalau saya bakal gini-gini nih gitu terkait di Depok? Iya, kalau saya sih melihat bahwa COVID-19 ini terkait masalah personal ya. Jadi bagaimana kita menjaga diri kita untuk orang lain. Kan gitu, saling menjaga sebenarnya. Konsepnya tuh itu yang dikuatkan. Yang sekarang sudah ada, udah bagus lumayan, misalkan kampung siaga. Itu yang harus dikuatkan kembali ya. Dikuatkan dari segi pemahaman kepada masyarakat. Tolong dong, ini bukan main-main sebuah penyakit COVID-19 ini gitu. Tolong jaga diri Anda dan orang lain akan terjaga, kan itu. Sosialisasi tentang itu yang menurut saya harus digencarkan. Kedua adalah termasuk kebijakan anggaran di backup untuk sosialisasi dan hal-hal yang dibutuhkan oleh kebutuhan masyarakat. Misalkan harus pakai harus pakai masker, maka memang kewajiban memakai masker untuk melindungi diri dan untuk orang lain itu menjadi ketika nggak punya masyarakat bisa diberikan. Gitu. Terus begitu juga termasuk karena nanti di RW siaga itu merupakan wilayah terkecil sebagai penguat terjadinya penularan. Nah, kalau sekarang sudah ada, mungkin bisa ditambahkan lebih gencar lagi agar istilahnya satgas itu bisa lebih efektif lagi menjaga masyarakat agar tidak terjadi penularan yang masif di sebuah tempat. Saya sih lihat karena memang ini sifatnya personal, bukan sifatnya kenegaraan yang harus secara keseluruhan dibuat yang menghebohkan. Gitu. Cukup jaga masker, social distance gitu kan, itu tidak melakukan kegiatan yang rame-rame, pasti tidak ada penularan. Soalnya emang diskusi juga kemarin sama teman-teman terkait COVID-19, gimana sih Pemkot Depok dan seterusnya. Walaupun di satu sisi, kita kritik, tapi juga ada. Cuman gini nih, teman-teman harus ketahui, di pemerintahan Indonesia itu agak lucu. Ketika tidak diadukan kasusnya ke pemerintah pusat, maka dia menjadi hijau. Padahal belum tentu ada kasus. Tetapi ketika sudah ada pelaporan, rajin melaporkan, bawa masyarakat ke rumah sakit, itu menjadi jelek image-nya. Jadi ini ada suatu image yang agak bertentangan di Indonesia ya. Saya lihat gitu, ada suatu daerah yang nggak mau melaporkan gitu, karena ya dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya melakukan pencegahan lewat personal saja. Nah, kalau di Depok kan nggak, dia reaktif. Artinya ketika ada yang sakit, buru-buru dibawa ke rumah sakit, buru-buru dilaporkan. Sehingga dikatakanlah seperti itu. Saya yakin di daerah-daerah lain juga ada yang begitu, tapi tidak dilaporkan. Nah, itu yang nggak fairnya penilaian itu, nggak fairnya itu di situ. Tapi menurut saya kalau memang terjadi di Depok seperti itu justru bagus. Karena pemerintah tanggap, ya kan? Beda kalau pemerintah yang cuek-cuekan saja. Gitu. Nah ini yang memang harus difahami masyarakat. Sistem pemerintahan di Indonesia masih melihat ada ketidakfairan. Banyak data-data tidak terambil akibat dari tidak terlaporkannya penderita COVID-19. Baik, kalau menarik nih terkait pendekatan personal ya Pak ya terkait COVID, maupun ini juga jadi pendekatan kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya juga mungkin ya. Tapi kalau misalnya sedikit dalami bahwa kalau saya amati Pak ya,
sebagian orang Indonesia itu bisa berubah secara personal itu dengan cara-cara yang nggak biasa. Oke, misalnya Depok ada nggak pakai masker denda 50.000. Yeah. Waktu itu kan sempat ada razia sampai tanggal 5 Agustus tuh ya. Setelah itu nggak tahu tuh kayak misalnya kalau misalnya saya belanja ke pasar ke Miring Muka misalnya, wah itu nggak ada aturan COVID-nya chaos banget gitu. Wah ini gimana? Belum supir angkot di terminal gitu ya. Ini bagaimana nih konteks? Apalagi kan terminal kan deket banget sama Pemkot Depok gitu ya. Apalagi pasar ke Miring Muka juga deket banget sama Pemkot Depok. Atau bahkan jangankan itu. Ini yang teman-teman saya kritik. Bahkan ada masjid yang dekat Wali Kota Depok, ada masjid tuh yang pertigaan Rahman Hakim Pak, Nurul Falah ya masalahnya. Iya. Itu bahkan nggak semua orang ketika sholat Jumat misalnya pakai masker. Itu kan kita agak-agak worry gitu ya, agak-agak worry juga nih gimana nih gitu ya. Iya. Nah, apakah kalau menurut Pak Imam sebenarnya terkait tadi ada kebijakan denda atau misalnya ada pendekatan mungkin kalau misalnya agak sedikit boleh agak kasar istilahnya, orang Indonesia itu sebagiannya ya butuh berubah ketika dia pakai cara-cara yang agak radikal. Gitu ya. Baru wah ya bisa berubah nih. Kalau nggak gitu kayaknya ya udah santai aja gitu. Ya kalau saya sih lihat kalau sebuah punishment dikenakan oleh ke masyarakat, ke personal, saya rasa jangan ya. Karena kalau nanti yang kenanya adalah orang yang memang nggak punya masker atau dia memang orang miskin gitu kan kasihan juga. Justru kalau saya lihat pembinaan para tokoh-tokoh masyarakat yang harusnya diberitahu. Misalkan tadi kampung siaga RW itu maksudnya gimana? RT, RW menjadi paling depan untuk menjaga masyarakatnya. Dengan dikasih pendidikan, di briefing gitu, wawasan, diberikan alatnya juga, termasuk para pemuka-pemuka agama, termasuk pengurus masjid. Jadi di situ dipanggilin. Kalau nanti ada masalah apa-apa, yang kena punishment adalah yang bersangkutan. Ini akan jadi langsung RT atau RW-nya yang kena punishmentnya, jangan warganya. Ketika punishment itu dikenakan RT ke RW ataupun kepada pengurus masjid, misalkan DKM, terjadi penyebaran COVID yang masif, gitu kan? Di situ yang dikenakan punishmentnya, jangan ke personalnya. Saya yakin RT RW kalau bilang kalau ada warga yang kena akibat tidak disiplin akan dikenakan denda, mungkin itu lebih RT RW akan lebih kencang lagi untuk sosialisasi. Begitu juga pengurus masjid. Jadi saya sangat nggak mau ya personal itu dikenakan denda, tapi melalui tokoh-tokoh masyarakat itu disosialisasikan. Tapi sebelum di aturan itu dikenakan, diadakan sosialisasi, diberikan bantuan secukupnya untuk melengkapi agar tidak terjadi penyimpangan. Oke, baik. Oke, seperti kayak kemarin di Jawa Barat ya, Ridwan Kamil langsung mengeluarkan larangan membuka pesantren. Kalau ngebuka harus ini itu semuanya banyak di syaratnya. Pesantren lepas tangan. Tapi kalau syaratnya itu dikasih sama gubernur, dikasih hand sanitizer, dikasih ini, dikasih itu kan, siap melaksanakan. Begitu juga dengan RT RW, jangan dikasih dulu dendanya, tapi dikasih dulu alatnya. Nanti kalau melanggar, kalau kurang boleh minta lagi. Kalau melanggar kena denda. Itu yang kita maksudkan, lebih efektif itu. Oke, baik. Karena dia menjaga warganya. Tapi kalau ada apa-apa, dia yang kena nanti sanksinya. Baik. Oke, itu jawaban dari Pak Imam yang terkait penanganan COVID-19 gitu ya. Semoga sih bisa cepat selesai ya Pak ya. Amin. Kita ya selain mendekatkan diri kepada Allah ya, supaya berdoa ini makhluk mikro ini mudah-mudahan lenyap lah dari Indonesia, lenyap dari muka bumi gitu. Karena masih ada yang nggak percaya juga masalahnya makhluk ini. Benar. Baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi. Kalau misalnya ada mau request atau mau tanya-tanya bisa di kolom komentar YouTube. Nanti kalau bisa dijawab akan dijawab oleh narasumber maupun nanti sama gua pribadi gitu ya. Terima kasih, sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.